kita memohon kepada Tuhan, tetapi doa adalah menumpahkan isi hati seperti yang dilakukan oleh Hana, bahkan sampai dikatakan mati. Nah, hal kedua yang mungkin juga boleh kita renungkan, khususnya juga untuk Kevin dan Eka. Dalam Injil Markus tadi, kita melihat ya, Yesus mengajar dengan otoritas baru, dan kemudian umat kagum ya, dan bertanya-tanya, apa ini? Ajaran baru. Karena Yesus ya mengajar bukan seperti guru-guru yang biasa, tetapi dia mengajar dengan penuh kuasa. Nah, otoritas Yesus ini, kuasa Yesus ini sangat relevan bagi juga dalam masa-masa persiapan kita, khususnya Kevin dan Eka. Ya. Nah, pernikahan bukan ikatan manusiawi. Ya. Bagi kita umat Kristiani, perkawinan adalah sakramen. Artinya apa? Dalam ikatan perkawinan, Kristus hadir. Dan Kristus hadir memberi kuasa kita manusia yang lemah, menyempurnakan hati kita untuk kemudian saling mengasihi. Dalam arti itu kemudian dia mengusir roh jahat dalam diri kita seperti egoisme, ya, ketidaksetiaan, ketidaktaatan, atau kemudian pengaruh dunia, ya, seperti konsumerisme yang dapat merusak kehidupan keluarga. Yesus hadir mengusir roh-roh jahat seperti itu dalam diri kita. Ya. Makanya medium Paus Fransiskus menekankan bahwa kesetiaan perkawinan lahir dari kasih setia Tuhan yang masuk ke dalam hati kita, menghasilkan hidup yang jujur dan dapat diandalkan. Itu yang medium Paus Fransiskus katakan. Hana berdoa dengan kuasa iman. Yesus mengajar dengan kuasa ilahi, dan bersama-sama melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengajak kita melihat pernikahan sebagai bahasa yang mungkin heboh, pertempuran rohani yang dimenangkan oleh Kristus. Dalam arti keegoisan kita, lain kali kelemahan kita tanggalkan demi mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Nah, itulah yang dikatakan sebagai pertempuran rohani, di mana Kristus menang, tinggal dalam hati kita, melunakkan hati kita dan memberikan kita hidup baru dalam ikatan perkawinan. Dan hal ketiga yang juga ingin disampaikan, bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita atau dalam rumah tangga kita mengubah keadaan, ya, mengubah keadaan. Tentu yang pertama bahwa dengan janji perkawinan lalu kita disatukan sebagai dikatakan bahwa kamu bukan lagi dua tetapi satu. Itu mengubah kehidupan. Dan selain itu ketika kita menghidupi ya kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai pasangan suami istri, kemudian kita juga mau diubah supaya kemudian kita memberikan kesaksian tentang kasih Kristus itu. Keadaan yang berubah mendorong kita untuk memberikan kesaksian seperti Hana ketika lahir Samuel yang kemudian bernama Aku telah memintanya dari Tuhan. Lalu dia juga mau mengungkapkan itu kepada sesamanya. Inilah yang dia berikan, inilah yang dia saksikan, inilah yang dia ungkapkan. Maka persekutuan kasih, janji yang kemudian kita ungkapkan membuahkan kesaksian. Nah, itulah yang dikatakan kasih Tuhan itu adalah abadi. Kasih Tuhan itu adalah selamanya, tidak tercelaikan. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, khususnya Devin dan Eka, masuklah ke dalam hidup berdua